Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, di video ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari di tema 6. Nah, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita akan mereview kembali di MUPAL, SPDP, dan IPS. Nah, pada materi SPDP kita mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Masih ingat tangga nada itu apa? Yaitu nada-nada yang disusun dari yang terendah, dari rendah sampai yang tinggi. Itu yang disebut dengan tangga nada. Nah, tangga nada ini biasanya disimbolkan dengan huruf, angka, ataupun balok. Seperti misalnya seperti ini ya. Ini namanya not balok. Nah, dan contoh-contohnya ada yang di buku. Silahkan nanti dilihat contoh-contoh lain. Nah, tangga nada pentatonis ini adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pokok. Nah, kemudian tangga nada pentatonis dibagi menjadi 2, yaitu selendro dan pelot. Nah, selendro sendiri ini adalah tangga nada pentatonis yang memiliki ciri-ciri gagah, berani, lincah, ataupun gembira. Contohnya yaitu lagu Lir Kilir dari Jateng, ataupun misalnya Cincang Keling dari Jawa Barat. Oh iya, ada yang lupa bahwa tangga nada pentatonis ini biasanya dipakai dalam musik-musik daerah karawitan, baik itu karawitan Jawa ataupun Sunda. Nah, kemudian contoh dari yang kedua ada yaitu pelok yang memiliki 5 nada seperti tangga nada mayor ya. Nah, contohnya lagu Gambang Suling sama yang dari Jawa Tengah ataupun Jamuran dari Bali dan sebagainya. Nah, kemudian kita mempelajari juga di tema 6 tentang pola lantai. Nah, pola lantai ini yaitu formasi penari dalam sebuah tarian. Ada yang berbentuk vertikal atau lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya, ataupun diagonal menyamping seperti ini, seperti silang. Adapun berbentuk yang panjang ke samping, horizontal ataupun setengah lingkaran. Nah, biasanya kita melihat penari-penari ini menggunakan pola lantai seperti ini. Dan adapun biasanya dikreasikan, misalnya zigzag. Seharusnya horizontal seperti ini, kadang dibuat zigzag. Nah, zigzag ini adalah kreasi dari horizontal. Seperti itu, ya. Contohnya banyak seperti misalnya tari saman. Nah, tari saman dari Aceh menggunakan formasi atau pola lantai horizontal. Ataupun tari dari Bali yang biasanya tari kecak berbentuk lingkaran penuh. Nah, ini kreasi dari pola lantai setengah lingkaran. Nah, kemudian pada materi IPS kita mempelajari 3 subtema pokok, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia, dan terakhir kegiatan ekonomi. Nah, jangan lupa ya bahwa interaksi manusia dengan lingkungan itu sangat penting. Semakin baik interaksi kita dengan lingkungan, maka kita akan menemukan lingkungan yang baik juga untuk kita. Kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Seperti kita menjaga kesehatan, maka diri kita juga akan sehat. Kemudian pembangunan ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Hal ini amat sangat penting karena tanpa adanya pembangunan ekonomi, maka sosial ataupun interaksi di masyarakat itu tidak akan baik. Contohnya dari pembangunan ekonomi seperti jual beli yang ada di pasar, atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan jasa, misalnya
belajar mengajar di sekolah ataupun ke dokter. Itu termasuk ada interaksi sosial, baik dari individu atau individu per kelompok. Nah, dengan banyaknya pembangunan ekonomi dan sosial budaya, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dan terakhir, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi atas dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Masih ingat ya, dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, kemudian kalau dataran tinggi itu di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kegiatan ekonominya juga berbeda. Seperti dataran rendah itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan persawahan dan menangkap ikan. Sedangkan dataran tinggi biasanya untuk beternak dan perkebunan. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat dan lebih banyak lagi membaca buku untuk menambah wawasan kita. Baik, kita tutup video pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.